Hai, halo Capricorn. Kita balik di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain general energinya kamu di 3 bulan ini, Mei, Juni, Juli 2020. Energinya kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus. Jadi kalau di sini nggak resonate, kamu bisa cek di video berchart kamu yang lainnya. Siapa tahu bacaan kali ini adalah bisa menjadi sarana reviewnya kamu di bulan ini, atau memang kalau kamu butuh panduan atau acuan untuk menentukan sesuatu di dalam urusan kamu di 3 bulan ini atau diri kamu sendiri gitu. Di sini bisa dijadiin panduan gitu. Energi kamu saat ini 3 bulan ini, kamu mau mulai sesuatu yang baru, entah itu usaha baru atau pekerjaan baru yang memang tujuannya adalah sebenarnya untuk memperbaiki situasi kondisi yang sedang kamu alami saat ini. Mungkin situasinya nggak enak, kamu harus memperbaikinya, kamu harus melakukan sesuatu untuk bisa bertahan misalnya, dan ini kamu harus secepat mungkin bisa melakukan ini. Kamu pikir seperti itu karena aku sih ngelihatnya di sini dimana kamu sudah mulai paham situasi dan kondisinya, terutama paham tentang diri kamu sendiri harus gimana gitu. Kamu mencoba mencerna selama ini, belakangan ini kamu berusaha mengamati banyak hal, kamu berusaha belajar dari beberapa kejadian yang sudah kamu alamin, dan aku sih ngelihatnya ada pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya membuat kamu tetap bergerak meskipun di sini pelan, sedikit demi sedikit, atau memang hasilnya juga baru ya sedikit, belum memenuhi target kamu, tapi di sini kamu berproses. Jadi di dalam 3 bulan ini aku sih lebih ngelihat kamu berproses ya untuk diri kamu sendiri, untuk apa yang kamu rencanakan selama ini, atau kamu tiba-tiba punya satu pemikiran baru aja gitu. Apalagi di sini aku sih ngelihatnya lebih bonding di diri kamu sendiri, dan kamu bisa relate dengan lingkungan kamu, situasi yang ada di saat ini. Jadi kamu berusaha untuk lebih nyaman lagi berprosesnya di sini. Di sini aku ngerasanya memang kamu pengen melakukan sesuatu sih, dan kayak menemukan pencerahan atau menemukan oke, gue harus begini, harus begini. Aku sih ngelihatnya lebih ini banyak unsur ketidaksengajaan di dalam hari-hari kamu, di dalam 3 bulan ini, di dalam hidup kamu yang tiba-tiba muncul. Dan di sini kamu berusaha untuk memanfaatkan semua kesempatan yang kamu pikir dia nggak akan datang 2 kali nih. Sekecil apapun kamu akan manfaatin gitu. Apapun yang datang ke kamu itu kayak ya udahlah, gue tangkep dulu, gue kerjain dulu gitu. Jadi apapun urusan kamu di sini memang kelihatannya kayak nggak sengaja kamu sadar oh ini bisa jadi peluang nih gitu, atau kamu sadar oh ini bisa jadi jalan gue nih, itu yang kamu kerjain gitu. Jadi buat kamu semua unsur yang rasanya tidak sengaja ini kamu bisa jadiin itu penyeimbang dalam hidup kamu saat ini ya gitu, karena memang situasi dan kondisinya mungkin berbeda dengan apa yang kamu rasain setelah melihat peluang-peluang ini, atau kamu pintar untuk memanfaatkan kesempatan yang datang ke kamu di saat ini. Karena aku ngelihatnya kamu banyak berpikir. Aku lihat sebelum-sebelumnya kamu tuh memang lebih banyak berpikir, lebih banyak menganalisa apa yang terjadi dalam hidup kamu, apa yang ada di sekitar kamu. Kamu berusaha untuk bisa membuktikan diri sebenarnya kalau kamu mampu bertahan, kalau kamu mampu berjuang. Apapun yang kamu lakukan adalah demi yang kamu harapkan di sini, meskipun dengan cara-cara kamu sendiri gitu loh, bukan dengan cara-cara yang orang lihat kamu bisa lakukan gitu. Jadi di sini kamu nggak nurutin orang, rasanya kamu berusaha untuk mendengarkan pikiran kamu sendiri, hasil analisa kamu sendiri. Ya udah, go ahead gitu, kamu jalanin itu. Kamu berusaha untuk bertahan di situ setelah semua banyak evaluasi yang sudah kamu lakukan sendirian. Cuma di sini aku masih ngeliat di beberapa kesempatan yang datang di kamu itu sebenarnya kamu masih tidak percaya diri gitu. Kamu masih berusaha mencari kenyamanan kamu sendiri, meskipun yang tadi aku bilang
belum sesuai harapan ya, belum sesuai dengan apa yang kamu mau. Misalnya kamu maunya A tapi kesempatannya B gitu, dan orang lain ngelihatnya tuh kamu pantasnya di A tapi ternyata yang datang ke kamu itu B. Jadi kamu harus memanfaatkan yang B dulu gitu, yang belum bisa memenuhi apa yang orang lain harapkan. Kamu masih mengerjakan atas dasar pemikiran kamu sendiri gitu. Karena beberapa di sini meskipun begitu gitu, kamu berusaha jadi diri kamu sendiri, meskipun begitu kamu masih ada takutnya sebenarnya untuk menghadapi tantangan yang sudah kamu pilih. Jadi maju mundurnya masih ada, ragunya masih ada, terus ketakutannya jelas masih ada, karena kamu benar-benar kayak menghadapi situasi yang baru, situasi yang gak nyaman, kamu harus bertahan. Itu wajar buat kamu, tapi memang gak boleh kelamaan di sini, karena kamu memang harus lebih banyak belajar. PR-nya kamu di sini karena kamu memilih sesuatu di luar dari kebiasaan kamu di sini, ya kamu harus konsekuensinya adalah kamu harus lebih banyak belajar di sini, belajar sesuatu yang baru, menghadapi tantangan-tantangan yang ada di peluang yang sudah kamu ambil ini. Dan basicnya adalah karena aku sih lebih ngelihat kamu kepepet gitu, nggak ada jalan lain, kamu harus bisa mengambil langkah gitu. Jadinya kamu ya udah, kamu memanfaatkan apa yang ada, meskipun kamu bisa melakukan hal lain, tapi menurut kamu hal lain itu mungkin akan memakan waktu yang lebih lama daripada apa yang kamu lakukan sekarang, karena kamu butuh perbaikan tuh sebenarnya cepet gitu, bukan perbaikan yang saat ini bertahap, itu bukan yang itu gitu. Jadi kamu mencari peluang yang lebih cepat lagi gitu, yang bertahap nanti aja deh gitu. Jadi kamu mikirnya begitu, dan ini memang sih kalau aku lihat memang harus kamu lakukan seperti ini daripada kamu diam gitu. Lebih baik kamu mengerjakan yang ini, kamu mengatasi kesulitan kamu. Mungkin di sini ada kesulitan ekonomi, memang jelas gitu. Aku lebih ngelihat ke situ. Ini kedorong dari situasi ekonomi kamu yang gak stabil, situasi keuangan kamu yang gak stabil. Akhirnya kamu ngerasa ya udah, gue harus ngambil langkah gitu. Apapun itu, meskipun di luar ekspektasi orang, meskipun di luar ekspektasi kamu sendiri, kamu akan melakukan ini, ya sudah gitu kan. Ya udah, kamu jalanin aja. Kamu berusaha enjoy, berusaha untuk bisa mencari hal-hal yang bikin kamu seneng di sini, mengontrol diri kamu sendiri, menguasai diri kamu sendiri gitu, dan berusaha untuk nggak maju mundur. Kamu mencoba mengatasi pikiran kamu, perasaan kamu memang tidak nyaman, karena belajar sesuatu yang baru itu ya sangat-sangat nggak nyaman buat kamu. Tapi yang terpenting di sini adalah buat kamu ternyata harus memahami beberapa petunjuk yang memang sebenarnya udah dikasih dari kemarin. Cuma mungkin kamu nggak ngeh gitu. Ini solusi-solusi yang memang udah dikasih mungkin, tapi kemarin kamu masih belum ambil itu, atau memang sama sekali nggak ngeh. Jadi ya ini yang terpaksa bikin kamu agak kepepet. Padahal bisa kamu lakuin sebelum-sebelumnya gitu. Peluang ini tuh udah ada sebenarnya untuk memecahkan semua masalah kamu. Tapi kamu mungkin yang tipe orang yang senengnya kayak mepet-mepet dulu gitu, menunda-nunda. Akhirnya kamu kerjain juga sebenarnya gitu. Dan ini memang perlu kayak keteguhannya kamu gitu. Niatnya tuh mesti kenceng banget, harus kuat banget di diri kamu sendiri untuk bisa menjaga semuanya. Dan ini tergantung sama diri kamu sendiri. Kamu sanggup nggak untuk bisa disiplin, nggak berubah-berubah, nggak gampang ke distract misalnya, dan memang kamu melakukan ini atas dasar tanggung jawab kamu. Tanggung jawab yang cukup besar menurut aku. Rasanya bukan cuma untuk keluarga doang ya, tapi ini benar-benar untuk diri kamu sendiri gitu. Mencari sesuatu yang menurut kamu banyak misterinya dalam hidup kamu nggak tahu, kayak buta banget gitu dalam hidup kamu, ini arahnya mau kemana. Tapi ya ini sudah menjadi tanggung jawab kamu untuk merubahnya gitu. Jadi faktor-faktor inilah yang bikin kamu akhirnya bergerak. Di 3 bulan ini aku rasanya sih lebih fokus untuk bergerak, meskipun masih ada distractionnya gitu yang bikin kamu agak
longgar gitu. Di saat kamu mungkin capek atau jenuh gitu, kamu ke distract itu lumayan juga gitu. Kamu gampang teralihkan sebenarnya pikirannya. Cuma balik lagi, di sini kamu sadar banget kamu harus bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, meskipun kamu nggak tahu besoknya akan jadi apa. Kamu cuma ngejalanin doang apa yang harus kamu jalanin sekarang, karena banyak orang yang berharap sama kamu, banyak orang yang kayak nungguin apa yang kamu kerjain ini akan berhasil atau enggak, karena memang yang kamu jalanin atau yang kamu pilih, mau ini relationship-nya kamu atau pekerjaan kamu atau ya memang di lingkungan kamu, ya semua dalam hidup kamu ini ditunggu gitu, ditunggu hasilnya sama banyak orang, banyak support sistemnya kamu yang berusaha untuk kayak ngeliatin pergerakannya kamu gitu. Kamu sendiri sih sebenarnya nggak tahu, cuma kamu kayak pede aja deh, gue jalan aja deh, apapun yang bisa kamu kerjain sekarang ya udah kamu kerjain sekarang. Dan di sini kalau misalnya kamu memang berat untuk bekerja sendiri, kamu butuh tuntunan orang lain, kamu memang harus mencari mungkin ahlinya, kamu bisa belajar gitu, mungkin orang yang lebih senior lagi di dalam bidang yang sedang kamu kerjakan saat ini, why not gitu loh. Kamu cari orang, kamu bisa sharing, kamu bisa diskusi apa yang harus kamu kerjakan berikutnya gitu, karena memang kan banyak yang harus kamu pelajarin. Dan apapun yang kamu lakuin di sini bisa kamu jadiin sesuatu yang lebih santai lagi, yang harusnya bisa kamu nikmatin, tidak terlalu serius, meskipun memang ini serius banget gitu. Untuk kelanjutan atau bertahannya hidup kamu, ya ini memang serius banget. Tapi mungkin pesannya di sini supaya kamu nggak terlalu stres, nggak terlalu mikirin apa kata orang, nggak terlalu mikirin nanti hasilnya gimana, bawa senang aja gitu, bawa fun aja di sini. Dan memang di sini adalah faktor utamanya ekonominya kamu gitu, keuangannya kamu yang harus kamu bangun, yang pondasinya mungkin sekarang lagi goyang gitu. Jadi kamu fokus aja di sini supaya sebenarnya nggak gampang ke distract gitu, nggak gampang teralihkan pikirannya kamu untuk bisa ngejalanin apa yang sudah kamu putuskan di sini. Karena aku mikirnya bisa jadi di sini aku ngelihatnya bisa jadi ini akan long term gitu. Apa yang kamu kerjain sekarang memang untuk jangka panjang gitu. Jadi memang kamu harus lebih fokus lagi. Pesannya buat kamu, semakin lama dibiarkan akan semakin lama terbengkalai. Tak hanya sebuah tempat yang disebut rumah, namun juga hati. Sesuatu yang ditinggalkan lama akan terisi hal lain yang berlawanan. Aku sih ngelihatnya lebih gimana, kamu harus bisa memantapkan diri kamu, nggak terganggu dengan masa lalunya kamu misalnya gitu. Dan kamu harus lebih bisa membuka diri di sini supaya apa yang selama ini kamu rasain, apa yang selama ini kamu pikirin, bisa jadi itu ada perubahan. Karena di sini kamu juga banyak berpikir, banyak menganalisa di beberapa bulan terakhir, apapun yang kamu alami kejadiannya. Di sini memang kalau harus ada perubahan, lakukan perubahan, karena tetap kamu harus bisa merubah diri, mengerti diri kamu sendiri. Kalau aku ngelihat di sini sesuatu yang ditinggalkan lama akan terisi hal lain yang berlawanan. Kalau kamu bisa menguasai diri kamu di sini, nggak istilahnya nggak kosong-kosong banget ya, hal-hal yang positif akan tetap masuk gitu. Kamu sadar apa yang harus kamu konsumsi di sini gitu. Energi-energi yang harus kamu konsumsi itu apa sebenarnya untuk bisa membuat kamu berkembang, membuat kamu lebih sukses, membuat kamu lebih berproses di sini. Kamu harus bisa lebih menyadari itu. Kalau memang ada yang harus kamu buang, kamu buang. Kalau memang harus ada yang kamu isi dengan wawasan-wawasan yang baru, kenapa enggak kamu lakuin itu? Oke, Capricorn, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.